Bapak Ibu, silakan duduk Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di Facebook dan ada di YouTube. Shalom dan selamat pagi yang ada onsite. Shalom, selamat pagi. Saya mau dengarkan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang di Zoom boleh tulis di kolom komentar, saya siap terima firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini adalah kuat dan teguh hati. Ya, menjadi kuat dan teguh hati. Mari kita lihat dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Maksud saya Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Yosua pasal ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, orang Gad, kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Tuhan seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua, pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit.
Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Ayat 17, sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Ayat 18, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Makanya tema khotbah pagi hari ini adalah jadilah kuat dan teguh. Haleluya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, maka khotbah ini sedang berbicara tentang pesan penting. Sebuah pesan penting yang disampaikan Tuhan kepada Yosua sewaktu dia dilantik oleh Musa untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Bapak Ibu perhatikan Yosua dalam perjanjian lama itu adalah Yesus karena arti namanya sama. Jehovah is salvation, Allah itu keselamatanku. Nah, Yosua memulai karirnya sebagai hambanya Musa atau pelayannya Musa. Nanti Bapak Ibu lihat dalam Keluaran pasal 24 ayat yang ke-13. Pertama kali Yosua melayani Musa. Di situ dia mulai pelayanan dengan menjadi hamba Musa. Cuci bajunya Musa, cuci piring Musa, menyediakan makanannya Musa, seluruh keperluan Musa itu disediakan oleh Yosua. Seorang yang nanti jadi hebat, yang jadi besar, memulai pelayanan dengan menjadi hamba lebih dulu. Ia juga orang kepercayaan Musa. Saat Musa menerima 10 perintah di atas Gunung Sinai, Yosua menyertai Musa ketika mereka naik dan menerima 10 batu, 10 hukum Taurat. Keluaran 32 ayat yang ke-17. Yosua ada di sana. Tuhan perintahkan Musa naik sendiri, tapi Yosua diperkenankan untuk mengikutinya. Dan keadaan Yosua baik-baik saja, dia tidak mati karena kemuliaan Tuhan yang hebat. Yosua mungkin juga melihat ketika tangan Allah turun dan menulis 10 hukum Taurat di atas 2 loh batu itu. Jadi Yosua telah menyaksikan hal-hal supranatural ketika dia melayani Musa. Dan saya percaya begini bahwa dalam rentan waktu di mana Yosua melayani Musa, Tuhan punya waktu yang tepat untuk mengangkat dan mempromosikan Yosua. Saya beritahukan kepada saudara, kalau hari ini kita belum dipromosi, belum diberkati, belum dimuliakan, bukan berarti Tuhan tidak akan mengangkat saudara. Saya beritahukan kepada umat Allah, Tuhan punya waktu yang tepat untuk mengangkat dan mempromosikan kita. Tapi apa yang dipercayakan di tangan kita, entahkah itu pelayanan, entahkah itu pekerjaan, sebesar apapun, sekecil apapun, mari lakukan dengan setia. Setelah menunggu 40 tahun, kini giliran untuk Yosua beraksi. Dan saudara, saya katakan bahwa ini menunjukkan kesetiaan Yosua selama 40 tahun. Dia bersedia menjadi orang nomor 2 di bawah Moses, di bawah Musa. Haleluya. Bukan waktu yang singkat, itu waktu yang panjang. Tapi ketika Yosua pasal pertama ayat 1-18, Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa ini merupakan sebuah perkataan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua supaya dia menguatkan hati dan meneguhkan hatinya. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, ada perbedaan antara gaya kepemimpinan Musa dan Yosua. Musa adalah tipe pemimpin yang bergaya diplomat. Dia adalah seorang political diplomacy leader. Itu Musa yang sabar. 40 tahun loh. Pimpin orang yang minta makan di padang gurun, minta air. Setelah dikasih makan, minta air. Setelah dikasih makan, kemudian memberontak. Semuanya siapa yang mengangkat. Dan itu adalah political diplomacy leader.
yang sabar mau mendengar keluh kesah, bersedia untuk berunding. Ini tipikal kepemimpinan Musa. Bapak Ibu perhatikan, tapi tipikal kepemimpinan Yosua berbeda. Sementara Yosua adalah tipe pemimpin militer. Dia adalah military leader. Yang tegas tanpa tawar-menawar. Dan kedua gaya kepemimpinan ini diperlukan di dalam gereja lokal, diperlukan di dalam pekerjaan, bahkan itu sekuler sekalipun. Sesuai dengan tuntutan atau situasi yang dialami oleh umat Allah. Apakah saudara sedang menerapkan political diplomasi leader? Ataukah Anda sedang menerapkan yang namanya military leader? Ditentukan oleh situasi, keadaan yang sedang saudara dan saya alami. Dan kedua gaya ini, gaya kepemimpinan ini sangat dibutuhkan oleh umat Allah. Kalau saya sendiri paling kuat adalah military leader. Haleluya. Saya nggak terlalu suka berdiplomasi. Berarti itu kekurangan yang harus saya bangun, yang saya latih, yang harus saya belajar. Ada orang yang harus duduk banyak ngomong dan sebagainya. Tapi kalau saudara perhatikan yang sabar mendengarkan keluh kesah, bersedia untuk berunding, harus segala macam meeting lebih dulu semuanya. Butuh. Dan saya belajar itu. Saat di padang gurun, kepemimpinan Musa dibutuhkan. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang mengalami padang gurun rohani, padang gurun dalam pekerjaan, padang gurun dalam keluarga, padang gurun di dalam persoalan masalah pelayanan, maka carilah pemimpin tipikal Musa untuk menolong saudara. Amin. Ulangi, kalau hari ini Bapak Ibu sedang bergumul, Bapak Ibu sedang punya persoalan, Bapak Ibu sedang ada di dalam jalan-jalan buntu, carilah pemimpin tipikal Musa yang akan menolong saudara. Amin. Karena dia punya political diplomasi leader. Sabar, mau mendengar keluh kesah, bersedia untuk berunding. Wow. Dan saya beritahukan kepada saudara, tapi kalau mau saat untuk merebut Kanaan, maka kita membutuhkan kepemimpinan tipe Yosua yang paling cocok. Military leader yang tanpa kompromi. Haleluya. Dan saya beritahukan kepada saudara, tipikal political, diplomasi leader hanya membawa saudara sampai kepada Gunung Nebo. Tapi military leader, tipikal kepemimpinan Yosua membawa Anda dari Mesir melewati padang gurun, bisa bertahan di padang gurun dan membawa sampai di Kanaan. Beda saudara. Military leader itu bisa bertahan di bawah tekanan 40 tahun. Dilatih sikap hatinya. Makanya Alkitab berkata begini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat ini paling banyak diucapkan kepada Yosua. Kenapa? Karena dia di-pressing begitu banyak, dia ditekan begitu banyak. Dia mengalami begitu banyak problem dalam hidupnya. Saya nggak katakan bahwa tipikal political diplomasi leader tidak dipakai. Itu dibutuhkan kepada saudara yang sedang mengalami problem. Tapi problem kita kan ada batasan waktunya, betul? Tapi destiny, hari ini Anda selesai masalah belum tentu sudah sampai di tujuan, kan? Benar? Betul? Mungkin kita mesti ganti kendaraan berikut. Kalau Bapak Ibu mau ke Amerika mungkin, maka Bapak Ibu harus transit beberapa kali. Naik pesawat iya, tapi sampai transit itu belum tiba. Bapak Ibu baru menyelesaikan setengah perjalanan. Yosua adalah tipe pemimpin militer atau militer leader yang tegas tanpa tawar-menawar. Berapa banyak yang mau masuk di Kanaan, saudara? Dibutuhkan pemimpin yang seperti itu. Military leader, tidak tawar-menawar. Yang tegas, lurus. Pertanyaannya begini, kenapa harus kuat? Kenapa harus teguh hati? Kan itu pertanyaannya.
Ada beberapa sebab utama kenapa Allah berulang kali, Tuhan berulang kali berpesan kepada Yosua. Dia kuat dan teguh hati. Yang pertama adalah tantangan di depan bangsa Israel yang dipimpin Yosua itu menciutkan nyali mereka. Kenapa menciutkan nyali mereka? Karena kekuatan militer lawan yang ada di tanah Kanaan, ada 31 raja lebih yang siap menghadapi bangsa Israel. Kekuatan militer lawan lebih mapan daripada orang Israel. Bangsa yang menghuni Kanaan lebih maju peradabannya dari orang Israel yang keluar dari Mesir dengan status budak, lalu dilatih di padang gurun. Sekarang mau masuk tanah Kanaan, mau take over tanah Kanaan yang penduduknya, peradabannya lebih maju. Sementara Israel tanpa persenjataan yang memadai. Orang Kanaan sudah pakai kereta besi. Orang Israel tidak punya persenjataan yang memadai. Mereka tidak memiliki kereta perang, bahkan perahu yang siap menyeberangi sungai Yordan mereka nggak punya. Karena itu Tuhan ulang-ulang kali bicara kepada Yosua, dibutuhkan keteguhan hati dan keberanian ekstra untuk haleluya. Itulah sebabnya generasi pengecut yang suka saya sebut generasi pengecut adalah generasi yang suka bersungut-sungut, suka menyalahkan orang. Generasi yang tidak mau dibentuk. Generasi yang tidak mau dipimpin oleh Tuhan, tidak mau mendengarkan Tuhan. Mereka ingin kembali ke Mesir. Dan Alkitab berkata begini, mereka mati di padang gurun. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka lihat diri mereka ini budak. Tapi dari berkata begini, bahwa ini pasukanku yang aku bawa keluar dari Mesir. Mereka lihat dengan mata jasmani, mereka ketakutan dengan orang-orang Kanaan yang punya militer yang sangat mapan. Mungkin hari ini Bapak Ibu datang dan Bapak Ibu katakan begini, rasanya hidup ini begitu sulit, tantangan begitu berat, tidak mungkin aku menang. Tapi saya beritahukan kepada saudara, teguhkan hati, jadilah kuat. Bukan karena apa yang Anda punya, pikiran, perkataan, kekuatan, koneksi, bukan. Tapi kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa yang akan tolong kita. Ada sungai Yordan yang mesti diseberang. Ibu Yoma pernah ke Israel. Saya bersama istri. 2 kali, bahkan saya 3 kali. Sekali tanpa istri. Sudah 3 kali pergi Israel. Dan dikatakan oleh guide bahwa pada masa dulu sungai Yordan itu lebarnya itu kurang lebih 1 kilo lebarnya. Dan tinggi airnya bisa 40 meter. Sekarang tinggi airnya tinggal 15 sampai 20 meter. Bisa bayangkan nggak kalau sungai Yordan meluap, lah itu lebih dalam daripada Laut Jawa yang dalamnya cuma 30 sampai 35 meter. Makanya kenapa sampai Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hati. Sementara dari sisi Yosua dan orang Israel, mereka tidak punya perahu untuk menyeberangi sungai Yordan. Mereka tidak punya getek. Apa itu getek ya? Rakit. Rakit dari bambu. Kalau di Ambon, kalau di daerah Ambon, daerah saya, apa tuh? Ya, kole-kole. Ya. Nggak punya perahu untuk dayung. Bagaimana mereka mau pikul perahu dari Mesir? Nggak punya. Bapak Ibu bisa perhatikan ini, bahwa ada kegentaran, ada keciutan di hati mereka. Hari ini mungkin Bapak Ibu nggak punya fasilitas. Hari ini mungkin Bapak Ibu rasanya begini, saya nggak punya kesempatan sepertinya, nggak ada jalan. Kalau Tuhan yang suruh Bapak Ibu berjalan, sisa bagian Bapak Ibu adalah kuatkan hati. Teguhkan hati, belajar mempercayai firman Tuhan. Bahwa fasilitas itu bisa disediakan oleh Tuhan. Bahwa fasilitas Tuhan bisa pakai orang lain untuk kerja bagi saudara. Anda tinggal akan menikmatinya. Bahkan Alkitab berkata mereka merampas.
Mereka nggak punya itu. Bahkan Tuhan sediakan fasilitas yang mereka nggak pikirkan. Mereka pikir nanti geteknya datang, kole-kolenya datang. Ternyata begini, Tuhan keringkan sungai Yordan. Saya beritahukan begini, orang yang teguh hati, orang yang kuatkan hati, akan selalu melihat jalan-jalan di depan matanya. Sungai Yordan boleh ada, tapi Allah kita adalah Allah yang membelah laut, yang menyediakan jalan waktu tidak ada jalan. Yang percaya katakan haleluya. Suku-suku penghuni Kanaan itu lebih mengenal medan pertempuran. Pengalaman mereka dalam membangun kemiliteran itu lebih mapan. Nah, bagaimana orang Israel bisa memenangkan peperangan kalau mereka punya persenjataan yang tidak memadai melawan persenjataan yang mapan dari tanah Kanaan itu. Saya beritahukan kepada saudara, pengenalan medan ini penting demi kemenangan sebuah militer. Kalau Bapak Ibu masuk ke satu daerah dan tidak kenal daerahnya, maka kita tersesat. Lah ini perang Bapak Ibu. Kalau tidak kenal medannya, berarti pasti kalah. Korban begitu banyak. Karena itu ada intelijen yang harus disebarkan lebih dulu. Memetakan, sekarang lebih canggih. Pakai satelit militer memetakan. Ini ada di mana, ini gudang senjata ada di mana, ini tentara di mana, ini kapal di mana. Bahkan sekarang ini kapal selam di dalam laut pun bisa dideteksi melalui satelit. Jadi nggak ada yang tersembunyi. Setelah dipetakan, baru kekuatan dikirim, senjata apa yang akan dipakai, baru kemenangan terjadi. Kalau kita datang buta-buta, ayo perang, perang, perang. Mati banyak. Korban begitu banyak. Lah Israel datang tanpa ada pengetahuan apa-apa di situ. Tidak mengenal medan yang namanya tanah Kanaan. Makanya mereka gentar takut termasuk Yosua. Lalu Tuhan berkata begini sampai 3 kali. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu besok seperti apa. Nanti makan apa. Anak-anak saya seperti apa. Saya beritahukan kepada saudara. Firman Tuhan berkata Amsal 23 ayat 18. Masa depanmu sungguh ada. Harapan tidak akan pernah hilang. Tuhan akan masa depanmu. Contoh orang yang tidak kenal medan lalu kalah adalah ketika Amerika perang dengan Vietnam. Amerika persenjataannya sangat lengkap. Tapi Vietnam menerapkan yang namanya perang gerilya. Masuk dalam rawa-rawa, Amerika mengalami kekalahan. Indonesia merdeka dihadapi dengan senjata dari Belanda 350 tahun dan Jepang 3,5 tahun. Kita pakai bambu runcing dan Alkitab katakan kita bisa merdeka. Kenapa? Mengenal medan. Senjata boleh bambu runcing, tapi kalau kenal medan menang. Lah ini tidak kenal medan, senjata juga tidak punya, senjata juga tidak mapan. Kalau sampai menang, itu karena Tuhan. Bisakah Bapak Ibu pikir itu? Sebuah bangsa kurang lebih 3 juta orang. Yang keluar dari Mesir mati di padang gurun. Kemudian generasi baru lahir. Jumlahnya hampir sama. Ketika masuk tanah Kanaan jumlahnya hampir sama. Tuhan itu, Tuhan yang hebat. 40 tahun mereka berlipat ganda. Generasi baru itu. Jadi kalau umurnya 40 tahun ke bawah. Yang tua di situ adalah Yosua. Makanya ketika sampai tanah Kanaan, Kaleb berkata, aku sudah 85 tahun. Berarti Yosua mungkin sekitar 84, 85 atau lebih sedikit daripada Kaleb mungkin. Berarti keluar dari Mesir mereka umur 45 tahun. Berputar-putar di padang gurun. Dari rambut masih hitam sampai putih. Dari nggak ada jenggot sampai jenggot paling panjang. Wow. Namun kalau Bapak Ibu perhatikan, Tuhan berpesan kepada Yosua jangan kecil hati. Melainkan harus kuat dan teguh hati. Karena Allah, Immanuel, Allah yang besar, Yehova, Allah adalah Elohim, Adonai, akan menyertai kita. Ibu dengar baik-baik, jangan ukur dirimu. Dengan keadaan, jangan ukur dirimu. Dengan situasi, tapi ukur dirimu dengan janji Tuhan. Tulis di kolom komentar, saya mau ukur diri saya dengan janji Tuhan.
Dan Tuhan berkata begini, rebut Kanaan, itu adalah susu dan madu. Dan tantangan sebesar apapun akan menjadi sangat amat kecil sekali saat Allah menyertai kita. Tantangan sebesar apapun akan tidak berarti sama sekali ketika Tuhan ada di pihak kita. Siapakah lawan kita? Ketika Yesus menyertai saudara, Anda akan lihat kemenangan yang besar. Wow. Kalau yang pertama tadi adalah tantangan di depan bisa menciutkan nyali. Saya coba menggambarkan situasi Israel. Nah, waktu itu berhadapan dengan yang sudah mapan. Yang kedua, karena Israel sudah mencapai titik yang disebut dengan point of no return. Apa itu? Point of no return. Artinya titik di mana tidak bisa kembali ke belakang lagi. Saat itu situasi Israel sangat dilematis. Orang-orang tua mereka yang keluar dari Mesir kepingin kembali, lalu ngomong ke anak, nah kembali aja ke Mesir. Ada roti, ada bawang frey, padahal di sana jadi budak. Tapi ketika dipimpin Yosua, mereka mengalami sebuah titik yang saya sebut point of no return. Titik di mana tidak bisa kembali ke belakang. Apakah Bapak Ibu sedang sampai pada titik ini? Tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Tidak bisa kembali lagi ke cara hidup kita yang lalu. Ke pergaulan kita masa lalu. Saat itu situasi bangsa Israel sangat dilematis. Mesir sudah terlalu jauh. Mesir sudah terlalu jauh. Roti yang diidam-idamkan terlalu jauh, beretoknya jauh. Bawang frey sudah ada terlalu jauh. Nggak ada, padang gurun mau hasilkan apa? Tidak mungkin lagi kembali ke sana. Artinya begini, berhenti berarti mati. Betul? Kalau berhenti di padang gurun sumber dayanya di padang gurun tidak memadai untuk menghidupi 3 juta orang. Amin. Ketika Bapak Ibu menghadapi krisis, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, jangan berkemah di itu. Bahasa berkemah itu menangisi diri sendiri. Tidak mau bangkit, tidak mau bertindak, menyesali diri, mukul-mukul diri. Itu namanya berkemah di padang gurun. Ketika Bapak Ibu menghadapi padang gurun, berkata begini, ini adalah titik yang saya tidak mungkin kembali ke masa lalu. Ini adalah titik di mana saya harus berjalan menuju Kanaanku, menuju janji-janji Tuhan. Saya harus teguhkan hati saya harus kuatkan hati saya, supaya saya bisa menguatkan orang lain, kuatkan istri saya, kuatkan anak saya, kuatkan orang-orang di sekeliling kita, supaya mereka jadi kuat. Pemimpin harus jadi kuat. Kalau enggak, orang-orang yang kita pimpin akan lemah. Mau lihat pemimpin yang hebat, jangan lihat ketika keadaan mapan, tapi lihatlah ketika keadaan tidak menentu. Lihat kepemimpinannya muncul di situ. Ketika situasi tidak mendukung, di mana titik di mana mereka tidak bisa kembali, ini merupakan point of no return. Tidak mungkin kembali. Di mana tidak bisa lagi kembali ke belakang, maka muncullah yang namanya Yosua. 40 tahun dia telah melewati bagaimana melayani Musa, dimarah-marahin. Musa itu orang gak sabar, saudara. Pangeran biasa dilayani. Lebih cerdas daripada orang-orang yang dipimpin. Dalam pengetahuan, dalam kemiliteran, strateginya jago. Dia memimpin bangsa Mesir, bangsa Ethiopia yang garang pada masa itu. Makanya nama terkenal, dilukis pada semua candi-candi pada waktu itu. Tapi ketika dia lari ke Mesir, maka ditulis sebuah maklumat untuk menghapuskan semua nama Moses dari Mesir. Tapi ketika namanya dihapuskan dari Mesir, maka namanya dicatat di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Bahkan dicatat menjadi sahabatnya Tuhan, menjadi rekannya Tuhan, menjadi orang yang sangat amat dekat dengan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, bicara dengan muka dengan aku. Anda boleh ditolak oleh dunia, tapi diterima oleh Tuhan. Katakan, Mesir sudah terlalu jauh.
Bretok terlalu jauh. Kalau sekarang Bretoknya dekat, jalan kaki dapat. Bawang free sudah terlalu jauh. Berhenti mati. Sumber daya terbatas di padang gurun. Satu-satunya harapan Israel dalam titik ini yang tidak bisa kembali adalah masuk ke tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Dengan gambaran saya tadi, persenjataan tidak memadai, tidak ada getek, tidak mengenal medan pertempuran, tapi mereka punya Tuhan yang tahu situasi. Haleluya. Yosua harus kuat dan teguh hati pada situasi kritis ini. Karena kalau ia maju terus, maka kemenangan akan diraih. Tapi kalau dia mundur, maka dia akan jadi sama dengan nenek moyangnya. Mati di padang gurun. Dan sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang berhasil melewati point of no return akan menjadi orang sukses. Catat ini baik-baik. Catat ini baik-baik. Mereka tidak mau kembali kepada kejatuhan mereka. Mereka tidak mau kembali kepada kegagalan mereka. Mereka tidak mau kembali kepada kelemahan mereka. Dan sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang berhasil melewati point of no return akan menjadi orang yang sukses. Contohnya, suku perantau biasanya lebih sukses daripada orang pribumi. Betul? Maaf, orang Cina di Indonesia dulu nenek moyangnya adalah perantau dari negeri Tiongkok. Yang datang ke Indonesia mengadu nasib. Saya baca sejarah ini. Sekarang hasilnya 70% ekonomi Indonesia ada pada tangan-tangan saudara kita yang keturunan Tionghoa. Saya pakai bahasa begini. Orang perantau adakannya lebih sukses. Kenapa? Dia mengalami return of no. Point of no return maksud saya. Dia mengalami point of no return. Dia nggak mau kembali ke titik. Saya susah dulu. Waktunya kerja keras. Saya pernah gagal. Tapi besok saya bangkit. Kalau besok saya bangkit, lusa saya akan berhasil. Kalau lusa saya masih gagal, 1 minggu depan saya akan berhasil. Kalau 1 minggu depan saya akan gagal, maka 1 bulan masih ada jaminan untuk saya. Bapak Ibu ingat baik-baik, kita di dunia ini adalah perantau. Sudah berapa umur kita di dunia ini? 70 tahun yang lalu, sekarang 70%. Saudara-saudara keturunan Tionghoa yang pegang ekonomi keuangan di bangsa ini. Karena mereka melewati titik ini. Ada orang yang jatuh dan tidak mau bangkit, mati di padang gurun. Ada contoh salah satu suku yang ada di Sumatera, sekali keluar dari kampung halamannya, tidak akan pulang sebelum sukses di perantauan. Gak masalah mau jadi direktur atau nanti jadi kondektur. Yes. Kenapa? Mereka nggak mau ulangi apa yang terjadi. Ketika saya kecil, papa saya petani, mama saya jualan di pasar. Kami punya pohon durian yang banyak, pohon langsat yang banyak, manggis di sekeliling kampung saya, desa saya. Banyak rambutan di mana-mana. Dusun papa saya besar, saya laki berdua dengan kakak saya yang paling tua, saya nomor 4. Kami bertujuh, 2 di bawah saya meninggal. Tinggal 5 sekarang, 2 laki, 3 perempuan. Dan Bapak Ibu tahu, dari SMP, itu saya sering diajak mama saya, itu ambil durian, dari bawah pohon durian, pikul, bawa ke pasar. Teman-teman saya udah punya cewek, sampai SMA kalau saya mau beli sepatu, papa saya katakan begini, naik pohon cengkeh, ambil sendiri, jual untuk dapat uangmu.
Ketika saya pikul durian, saya ambil langsat, naik pohon langsat dan sebagainya. Saya taruh dalam hati saya begini, saya harus lebih baik dari papa saya. Saya harus lebih baik dari mama saya. Saya tidak akan kembali kepada kesalahan. Saya tidak akan lakukan lagi apa yang mereka lakukan. Tapi saya harus jadi baik. Lebih baik dari yang dulu. Papa saya sudah ambil saya ke dusun, tunjukkan ini. Ini perbatasan dusun kamu dari puncak gunung sampai kaki gunung. Ini perbatasan dengan apa, dengan apa, dengan apa. Ini udah ditaruh semua. Ini pohon ini jadi patokan. Bayangkan, saudara. Jadi saya sudah dari SMP, dari SD. Papa saya pikir gini, nanti kamu tungguin aja. Tapi saya mengalami yang namanya point of no return. Saya taruh dalam hati saya begini, saya harus jadi lebih baik dari papa saya. Saya harus jadi lebih baik dari mama saya. Ketika saya lulus SMA, 3 kakak saya kuliah. Dan papa saya tanya, kamu mau kuliah? Saya bilang tidak, Pak. Terus kamu mau ngapain? Saya mau kerja. Nanti kalau saya dapat uang, saya akan kuliah sendiri, Pak. Kemudian saya kerja. Saya terus setiap kali saya kerja di satu tempat, saya selalu lihat dan saya tidak ngomong kepada siapapun. Saya selalu katakan ini posisi mana yang paling tinggi. Saya akan menggapainya dengan hasil kerja dan menunjukkan prestasi. Dan saya di dunia sekuler, hampir 12 tahun di dunia sekuler, di satu tempat, maka posisi yang paling tertinggi. Apa itu? Sampai ketika saya resign, ketika dipanggil jadi full time, bos besar saya katakan begini, satu saat kalau kamu mau kembali tinggal kasih tahu. Waktu saya sudah jadi gembala di sini, saya mau pelayanan ke Jakarta, ketemu sama bos besar saya di bandara sama istrinya. Dia dulu tidak kenal Tuhan, tapi sekarang ketika saya ketemu kenal Tuhan. Ketemu saya langsung shalom, Luther. Kamu kembali kerja dengan saya. Minta gaji berapa saya kasih. Istri saya dengar. Bayangkan Bapak. Kamu minta gaji berapa saya kasih. Lalu saya ngomong kepada bos saya begini, bos maaf. Sekarang bos kasih gaji saya berapapun, saya nggak mau. Karena nggak bisa bayar saya. Karena saya sudah jadi hamba Tuhan sekarang. Dia katakan begini, wow saya lupa bahwa kamu ini hamba Tuhan. Saya pikir kamu mau kembali. Kapan saja kamu mau kembali, kamu telepon saya. Di depan istri saya dengar. Kenapa? Karena selama kerja menunjukkan prestasi dedikasi saya keluar baik-baik. Dia nawar saya ketika saya mau kembali. Dia nggak mau tanda tangan resign saya. Dia bilang ini, kalau kamu nggak siapkan orang seperti kamu, jangan pergi tinggalkan saya. Saya bilang tidak. Saya sekarang bukan pindah kerja tempat lain, tapi saya mau melayani Tuhan. Cukup 12 tahun. Saya ada di tempat ini. Suku perantau biasanya lebih sukses dari orang pribumi. Apakah Anda perantau? Halo? Ibu siapa? Ya? Bukan. Ibu Tabita aslinya dari mana? Saya asli dari Sorga. Maaf Ibu Tabita, saya tidak tanya tempat lahir dari mana. Tempat lahir Toraja ya. Aslinya dari Sorga, lahir di Toraja. Berarti kalau kita asli dari Sorga, maka di bumi ini kita apa? Apakah Bapak Ibu sudah mengalami point of no return dalam hidup? Ataukah sama sekali tidak? Ketika Bapak Ibu tidak alami ini, Bapak Ibu sedang ada di area yang sangat berbahaya. Pertama, Bapak Ibu tidak akan pernah naik kepada level lebih tinggi dan tidak akan jadi orang sukses. Makanya Yosua 1 ayat yang ke-8 tadi berkata begini, kalau engkau merenungkan firman-Ku siang dan malam, bertindak hati-hati waktu engkau melakukannya, maka perjalananmu akan prosper. Di situ dikatakan berhasil prosper. Dan engkau akan beruntung, itu dipakai bahasa Inggris, a good success.
Ada orang yang sukses tapi tidak good. Tapi Alkitab berkata, tolong terjemahkan King James-nya. Alkitab mengatakan begini, a good success. Bukan cuma sukses, tapi a good success. Ada orang yang bisa sukses tapi tidak good. Tapi kalau kita melakukan kebenaran, memperhatikan firman Tuhan, mengalami point of no return, tidak kembali ke masa lalu, hanya percaya, teguhkan hati, selalu Bapak Ibu dan saya menjadi kuat dalam Tuhan, sekalipun masalah banyak, keadaan tidak mendukung, tapi Anda memperhatikan Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan, maka Alkitab katakan prosper. Prosper lebih dulu, lalu a good success. Prosper itu bagaimana? Bukan begini, ini pas-pasan. Prosper itu meluber. Itu aja udah more than enough. Udah abundantly. Apalagi a good success. Mempercayai firman Allah. Memegang janji Tuhan. Tidak membuat Anda jadi melarat. Tapi membuat Anda jadi berkat bagi banyak orang. Katakan yes and amen. Tulis di kolom komentar amen 100 juta triliun kali. Mempercayai firman Tuhan. Tidak membuat kita jadi melarat. Tapi akan membuat kita jadi orang yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, mulai sekarang Tuhan menolong. Ketika Yosua melewati itu, Alkitab katakan mulai sekarang Tuhan akan menolong lewat the invisible hand. Tangan yang tidak kelihatan. Wow. Enggak ada alat perang canggih, enggak ada getek. Betul? Bapak Ibu enggak lihat mana tanganku. Ada yang berdoa, Tuhan tunjukkan tanganmu. Tiba-tiba Tuhan tunjukkan tangan. Anda lari. Kenapa? Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 40, tangan Tuhan, tangan kiri, menakar semua air laut. Nah kalau satu tetes jatuh ke bumi, semua air laut ditakar dalam lekuk tangannya. Lalu Anda berdoa, Tuhan tunjukkan tangan. Lari saudara. Tangan segede itu, ini tanganku. Haleluya. Tapi dia bekerja dengan invisible hand. Tangan yang tidak kelihatan. Sewaktu di padang gurun, dia bekerja dengan invisible hand. Yaitu Tuhan bergerak di depan Israel. Sewaktu memasuki Kanaan, Tuhan bergerak di belakang Israel. Dengan apa? Tiang awan. Tiang api. Tiang awan adalah Shekinah glory. Itu adalah awan kemuliaan. Itu bicara tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Tadi kita menyembah Tuhan, saya rasa this is holy ground. Ini tempat kudusnya Tuhan. Anda merasakan itu, Anda menikmati itu. Bapak Ibu yang di rumah, yang di YouTube, yang di Facebook, yang di Zoom, Bapak Ibu merasakan itu. The invisible hand, tangan yang tidak kelihatan akan menyertai saudara. Ada 3 cara bagaimana tangan Tuhan menolong kita. Tangan yang tidak kelihatan itu menolong kita. Tangannya sendiri turun tangan secara langsung. Turun tangan secara langsung. Misalnya, waktu mendatangkan mana dan burung puyuh. Tuhan gak panggil McDonald. Ya. Ini burger, saudara. Ini burger. Ini burger dapat di padang gurun. Burung puyuh datang. Roti dikirim. Roti dicampur burung puyuh daging. Namanya apa? Burger puyuh. Kan begitu, saudara. Ini burger puyuh di padang gurun. Wow. Tangan yang tidak kelihatan bekerja. Beberapa daripada saudara dan saya akan melihat invisible hand akan terjadi dalam hidupmu. Tiba-tiba pintu terbuka, tiba-tiba pertolongan datang, tiba-tiba promosi datang, tiba-tiba Tuhan akan membuka jalan, tiba-tiba Anda dan saya akan melihat yang tadinya sulit jadi mudah. Tiba-tiba Anda akan melihat invisible hands akan turun atas hidupmu. Dan Anda berkata ini bukan tentangku, ini tentang Tuhan. Tiba-tiba tangan yang tidak kelihatan turun. Sungai Yordan yang 40 meter dalamnya. Dan 1 kilo luasnya, lebarnya. Terbelah. Ketika Yosua dan Israel berkata, I'm strong. Saya kuat di dalam Tuhan. Tangan Tuhan yang tidak kelihatan juga bisa bekerja dengan meminjam tangan orang lain.
Tuhan bisa pakai orang lain. Tuhan bisa pakai orang, saya kok digerakkan Tuhan untuk nolong kamu ya. Dan saya alami itu ketika mengikuti Tuhan. Pertama kali saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya ingat sekali, tahun 98 saya mulai masuk full time. Saya mulai masuk full time. Dan ketika saya masuk full time, saya dapat persembahan kasih pertama. Saya baru tahu kalau melayani full time itu dapat persembahan kasih, saudara. Saya pikir itu kerelaan. Tapi gembala saya katakan begini, seorang pekerja patut dapat upahnya. Kalau kamu menolak, kamu sombong, Luther. Lalu saya terima. Ketika saya lihat gaji pertama saya, persembahan kasih pertama saya mulai melayani Tuhan. Gaji pertama saya 250.000. Padahal saya di tempat pekerjaan saya, mohon maaf, saya sudah dapat lebih berapa kali daripada itu. Itu seperti perpuluhan saya ketika saya masih kerja. Ketika saya dapat itu, salah satu hamba Tuhan sekarang sudah jadi almarhum. Namanya Bapak Pendeta David Halim. Beliau di Ambon itu punya perusahaan sampai 3 atau 4, saya lupa. Dan kemudian dipanggil untuk mengembalakan di Jayapura, mulai dengan 1 orang, sekarang jadi jemaat besar. Ada ribuan orang di sana. Saya ingat waktu itu beliau panggil saya dan berkata begini, Luther, saya panggil beliau Om. Ya, Om ini tinggalkan 4 perusahaan. Ketika Om dengar Tuhan bilang, nih David, kamu harus melayani Tuhan full time. Saya serahkan hidup kepada Tuhan. Ketika saya dapat persembahan, itu enggak cukup. Saya ini pengusaha, itu enggak cukup bagi saya. Lalu dia katakan begini, tapi Om sudah full time 1 tahun, 2 tahun. Dan Om lihat, Om lebih diberkati daripada Om punya 4 perusahaan. Lalu beliau ngomong kepada saya begini, kalau kamu melayani Tuhan full time dan kamu lapar, kamu kasih tahu Om juga nggak akan melayani Tuhan model begitu. Dan saya buktikan sampai hari ini. Saya buktikan sampai hari ini. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berjanji. Tuhan menolong. Saya ingat ketika kami di Jakarta, nggak punya teman, semua orang lari daripada kami. Orang bilang bahwa itu nggak matang, itu anak itu belum dewasa, jangan undang dia untuk khotbah. Semua teman-teman saya yang dekat tiba-tiba lari. Malam-malam ada orang datang ketok rumah. Anak saya kakak Kris itu masih umur 6 bulan, 7 bulan. Makanya saya pernah cerita untuk beli susu 1 kaleng pun, kami nggak punya duit. Saya pergi ke ATM Lipo untuk tarik karena lihat susu anak saya sudah nggak ada. Ketika saya lihat ATM, ketika saya lihat saldonya tinggal Rp185. Saya jalan masuk, saya tinggal di daerah apa itu? Kebun Jeruk, ya, Taman Aries D43. Saya masih ingat, Taman Aries D43. Saya ingat sekali. Saya jalan keluar dari luar masuk. Ada Alfamart di sana, jadi saya pergi ke ATM-nya. Saya kaget kenapa, waktu saya jalan masuk, saya rasa begini, kaki saya sepertinya nggak injak bumi. Ringan itu kalau ditiup angin saya melayang, kenapa? Pulang dengan pikiran penuh, anak saya nanti minum susu. Mendingan seorang tua nggak makan, tapi anak harus minum susu. Uang cuma Rp185. Saya beritahukan kepada saudara, waktu malam, Tuhan pakai tangan orang lain. Tiba-tiba saya cuma pergi doakan seseorang, lalu orang kasih saya seperti sebuah apa ya? Saya lupa waktu itu. Ya. Di dalamnya itu waktu pulang saya nggak tahu bahwa itu tidak seperti amplop. Kalau amplop pasti saya tahu ada duit di dalam. Dan saya nggak suka amplop. Saya nggak suka amplop. Saya suka isinya. Saudara juga kan, ya jangan pura-pura lah. Kan nggak suka amplop kan, suka isinya kan. Ada kalinya ambil isinya, amplop dibuang kan gitu. Benar kan? Ya saya lihat itu anak-anak itu ya maaf teman-teman profetik itu kan suka isinya tuh kan. Ya, amplopnya ada kalinya saya dapat di mana-mana. Ya, terutama saya lihat kalau di dalam mobil tuh anak, ini siapa punya amplop? Oh maaf Pak, kakak Kris ya. Dia ambil isinya, amplopnya dibuang. Sama. Waktu itu saya pulang dan malam itu saya lihat. Saya ingat waktu itu saya dikasih malam itu 1 juta. Kemudian kami beli susu Morinaga 5 kaleng. Susu Morinaga itu kan mahal. Sudah hampir 200.000, 100.000 lebih pada tahun itu.
Karena anak saya lahir itu di bawah normal 2/4, saudara. Harusnya masuk inkubator. Tapi harus minum. Kalau tidak masuk inkubator harus minum susu yang banyak fatnya. Besoknya ada orang yang tutup kantinnya. Saya baru ketemu satu kali, dia datang dan ketok pintu. Pak Pendeta, waktu tutup sisa makanan, mereka katakan ini masih bagus Pak Pendeta. Lalu Tuhan bilang gini, antar ke rumah Pak Pendeta. Dia nggak tahu bahwa kita lagi nggak makan. Tuhan pakai tangan orang. Tiba-tiba ada orang datang begini, Pak, saya mau berkati Bapak. Tanpa sadar Anda lagi butuh untuk anak bayar uang sekolah. Anda lagi butuh untuk keperluan Anda. Tuhan itu mikir sampai ubah hati orang, gerakan hati orang. Bawa orang untuk datang berkata begini, pakai bahasa Tuhan gerakan hati untuk memberkati. Anda sedang mengalami yang namanya di mana Tuhan sedang bekerja dengan cara di luar dari kemampuan saudara. Haleluya. Amin. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara. The invisible hand. Tangan yang tak kelihatan akan bekerja dalam hidup saudara. Waktu dia menurunkan mana dan burung puyuh. Tangan Tuhan bekerja juga meminjamkan tangan orang lain. Waktu Rahab dipakai menyelamatkan 2 mata-mata yang dikirim oleh Yosua. Tuhan pakai tangan seorang pelacur. Dan dari tangan seorang pelacur ini, Tuhan, bukan ini, Tuhan kalau pakai orang, Tuhan akan berkati orang melipat kali ganda. Nah, tahu begini, dari Rahab ini turun Yesus Kristus. Rahab kawin dengan salah satu pengintai yang mengintai Yeriko namanya Salmon. Dari keturunan Yehuda, makanya kalau Bapak Ibu urut dari keturunan Yehuda, yaitu Peres, Nahason, Aminadab, Ram, Salmon, Obed. Lalu Salmon melahirkan Obed, Obed melahirkan Boas, Boas melahirkan Isai, Isai melahirkan Daud. Daud menurunkan Yesus Kristus. Siapa istrinya Salmon? Rahab, perempuan pelacur. Yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan gak pernah hutang. Anda kasih air 1 gelas kepada hamba Tuhan. Anda gak kehilangan apapun. Anda dikasih 1 pabrik air. Anda memberkati orang-orang yang Tuhan gerakkan kepada Anda. Anda menjadi bagian daripada the invisible hand. Bapak Ibu jangan keraskan hati. Kalau Tuhan lakukan sesuatu di hati. Mungkin Anda menjadi perpanjangan, orang bahasa perpanjangan tangan Tuhan. Saya pakai istilah the invisible hand. Bukan cuma Tuhan memakai tangan orang lain, tapi Tuhan juga memakai tanganku. Angkat kedua tangan saudara. Angkat dua tangan saudara, katakan Tuhan pakai juga tanganku. Dia mendukung dari belakang untuk mengalahkan musuh kita. Waktu Israel mengalahkan Amalek, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tuhan pakai tangan Yosua. Ketika Yosua angkat tangan, ketika Musa angkat tangan, Yosua jadi kuat. Ketika Musa turunkan tangan, Yosua jadi lemah dan Israel. Amalek penuh dengan persenjataan yang lengkap. Amalek adalah keturunan daripada Esau yang sangat keras kepala dan Tuhan suruh hapuskan mereka dari kolong langit. Tuhan pakai tangan Musa. Tangan Musa penat, Tuhan pakai tangan Harun. Tangan Musa sebelahnya penat, Tuhan pakai tangan Hur. Jadi Tuhan pakai tangan Harun, Tuhan pakai tangan Hur, Tuhan pakai tangan Musa, Tuhan pakai tangan saudara dan saya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan supaya kemenangan terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau Yosua finishing well. Musa tidak finishing well. Military leader tidak kompromi. Orang-orang ini akan finishing well. Akan finishing well. Tuhan mau finishing well. Selesai dengan baik. A good success. Hanya ketika saudara dan saya teguh hati kuat melakukan firman Tuhan. Saya baca sebuah literatur. Sebuah penelitian yang ditulis oleh seorang yang bernama Dr. Robert Clinton. Dia menemukan bahwa para tokoh dalam Alkitab ketika memulai perjalanan hidup dan pelayanan bersama dengan Tuhan, hanya sekitar 30% yang menyelesaikan semua tugas pelayanan itu dengan sukses atau dengan baik. Dan Clinton menyebut mereka sebagai orang-orang yang finishing well.
menyelesaikan dengan baik. Pertanyaannya sederhana, apakah Anda dan saya finishing well? Ada orang yang a good start, tapi dia tidak finishing well. Yosua mulai start dengan menjadi pelayan. 40 tahun, pilih jadi orang nomor 2 di bawah Moses, di bawah Musa. Tapi dia finishing well. Moses memulai dengan kemegahan dan keluar biasaan, tapi dia tidak finishing well. Urusan masuk surga itu urusan Tuhan. Tapi finishing well, hanya 30% yang dalam Alkitab menurut Robert Clinton dalam penelitiannya. Dan menurut Dr. Robert Clinton, ada 6 karakteristik dari orang yang finishing well. Dengan cepat saya beritahukan kepada saudara. Yang pertama, mereka mempertahankan hubungan pribadi mereka dengan Allah yang hidup. Adonai, Elohim, Yehova, Kurios, penguasa tunggal, Mesiah, Mesa. Tidak terbantahkan. Contoh Daniel perjanjian baru dan Petrus Daniel dalam perjanjian lama dan Petrus perjanjian baru. Apa Petrus enggak gagal? Gagal, nyangkal. Tapi dia mempertahankan itu, dia finishing well. Petrus saudara sempat lari keluar daripada kota Roma karena penganiayaan. Lalu Tuhan temukan dia di jalan. Dia tidak bisa melihat Tuhan karena matanya tertutup. Dia seperti melihat seorang tua bungkuk yang sedang berjalan mikul salib. Lalu orang tua itu dia bertanya, Bapak mau kemana? Karena orang tua itu mau menuju Roma. Aku mau ke Roma karena engkau lari dari panggilanku. Seketika selaput yang menutupi mata Petrus terbuka, lalu dia mengenal itu Tuhannya. Dia sujud menyembah. Lalu ada sebuah keteguhan hati dan kekuatan dalam dirinya, dan dia berkata, aku akan kembali. Dia kembali ke Roma, ditangkap, lalu disalibkan seperti gurunya, seperti Tuhannya. Dan dia berkata begini, saya tidak layak disalibkan seperti Tuhanku dan Rajaku. Lalu mereka menyalibkan dia kepala ke bawah, kaki ke atas. Dia mati sebagai martir. Dan dia menjadi salah satu daripada Rasul Tuhan yang menerima kunci kerajaan Allah untuk gereja-gereja dibuka di seluruh dunia. Dari seorang yang penakut, menyangkal, finishing well. Kita semua ini punya masa lalu yang amburadul. Tapi Tuhan sanggup merubahnya menjadi permata di tangan Tuhan. Karakteristik kedua adalah mereka mempertahankan sikap pembelajar. Dari bisa belajar, dari berbagai macam sumber hidup. Saya sebut ini adalah teachable spirit. Roh yang mau diajar. Mungkin Bapak Ibu nggak punya pendidikan tinggi. Tapi Bapak Ibu berkata begini, saya mau belajar. Bapak Ibu sedang punya yang namanya teachable spirit, roh yang mau diajar. Ketika dikasih tahu, yes. Ketika dikasih tahu, ya salah-salah. Ketika dikasih tahu, saya mau perbaiki. Ketika dikasih tahu, ya saya mau lakukan. Contoh Paulus pernah belajar pada Rabi Gamaliel. Dan Petrus pernah belajar dari kesalahannya menyangkal Yesus selama 3 kali. Dalam anugerah Tuhan saya sedang ambil program doktoral. Itu nggak mudah Bapak Ibu. Nggak mudah. Dan dosen-dosen saya berkata begini, Pastor Luther ini ada banyak orang yang mungkin dipakai dengan karunia-karunia. Mereka sudah nggak mau lagi untuk sekolah. Tapi saya mau belajar. Itu bagian yang saya nggak suka adalah saya nggak suka tulis. Saya ini orang bicara. Bapak Ibu kasih saya 1 hari khotbah 10 kali. Saya akan ngomong. Dengan tema yang berbeda-beda saya akan bicara. Tapi kalau suruh tulis, saya WhatsApp istri saya saja. Saya WhatsApp Ibu Yoma saja. Saya WhatsApp Pak Joni aja. Satu WhatsApp itu saya mesti rubah kosakata saya. Karena saya bukan orang tulis. Ada kalanya saya kosakata saya. Cara tulis saya kok jelek banget. Sehingga rektor saya katakan begini. Bapak Ute kalau mau ini. Itu ada fasilitas di Google itu. Tinggal ngomong aja nanti dia yang tulis sendiri. Karena saya kalau disuruh tulis. Waduh. Sebuah kalimat, saya suruh ngomong, kasih mic,
10 kali khotbah, bisa tema khotbah berbeda. Saya tetap bicara. Tapi disuruh tulis, saya stres. Kalau istri saya suruh tulis, senang minta ampun. Bapak Ibu lihat solusi kehidupan kalau Bapak Ibu dapat. Wow, itu bahasanya keren banget. Saya disuruh bikin. Itu 1 minggu belum tentu indah begitu. Nah, untuk orang kuliah doktor harus tulis makalah, dan Bapak Ibu tahu berapa hari saya di sini Pak Joni lihat. Pulang jam 1 subuh, tadi malam Ibu Yoma baru selesaikan tugas saya. Itu saya sudah kerja berapa malam? 2 bulan Bapak Ibu. Baru 1 artikel selesai. Saya begadang sampai jam 1 subuh. Jam 2 subuh. Tadi malam saya tidur jam 1:30 subuh. Cuma untuk tulis. Dan hati saya bilang, ngapain? Tapi saya mau belajar. Paulus belajar dari Gamaliel. Ada orang yang, saya mau beli doktor aja. Tinggal ada uang 80 juta, 100 juta. Dia dapat doktor, saya tidak mau. Saya mau belajar. Dan itu keadaan yang bagi saya nggak enak. Saya mesti begadang. Terus istri saya bilang, ngapain susah-susahkan diri kamu? Hampir tiap hari saya di kantor dengan buku-buku. Ada kalinya dia telepon di mana? Di ini. Waktu saya pulang ke rumah dalam kamar dia bilang, I hate book istri saya. Dia marah buku-buku saya. Dia nggak marah saya. Saya benci buku-buku kamu. Saya benci buku-buku. Jadi saya nggak bawa pulang buku ke rumah karena istri saya benci buku-buku yang saya baca. Karena saya pulang ke rumah dia bilang ini, kamu harus lihat saya saja. Puji Tuhan. Ini lagi nonton di Jakarta tersenyum. Haleluya. Karakteristik yang ketiga itu apa? Mereka memanifestasikan keserupaan dengan Kristus dalam karakter yang dibuktikan dalam buah roh dan dalam kehidupan mereka. Contoh Daniel dan Paulus. Dijual, salah mengerti, dibicarakan, tenang. Rasul Paulus diperlakukan tidak adil, tenang. Rohnya keluar. Yang keempat adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka yakin pada janji-janji Allah. Contoh pernyataan Yosua tentang janji Allah tidak pernah gagal. Dalam pidatonya Yosua. Dalam Yosua 23 ayat 14, tolong ditunjukkan, as for me and my house, we will save the Lord. Pilih hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada ilah orang yang ada di tanah Kanaan. Kepada ilah orang Amori. Atau kepada ilah bangsa-bangsa Kanaan. Tetapi aku dan seisi keluargaku akan tetap melayani Tuhan. As for me and my house, we will save the Lord. Apakah saudara seperti ini? Ini sebuah keyakinan. Karakteristik seorang yang selalu percaya kepada Tuhan. Finishing well seperti ini. Amin. Yang kelima, mereka meninggalkan sesuatu atau lebih kepada kontribusi. Saya sebut ini legacy, warisan kepada orang lain. Yesus meninggalkan iman Kristen. Yesus meninggalkan Roh Kudus, legacy kepada saudara. Paulus meninggalkan 13 kitab, termasuk 14 kitab dalam perjanjian baru. Itu legacy. Apa yang Bapak Ibu nanti tinggalkan? Satu saat nanti ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Maka seluruh kehidupan kita hanya dirangkum di dalam satu batu nisan. Lahir 1945. Tanda kurang 2021. Berarti tanda kurang di situ, tanda garis datar kecil, itu mewakili kehidupan singkatmu di dunia. Orang mungkin bisa lupa Anda, tapi orang gak akan lupa kontribusi Anda. Orang tidak akan lupa legacy Anda, apa yang Anda lakukan. Oh pelit, medit, suka cikin masalah, suka cari begini dan sebagainya. Atau orang berkata, orang itu takut Tuhan. Ada warisan ilahi padanya. Orang itu orang baik, orang itu murah hati, orang itu orang yang suka mengampuni, diperlakukan tidak adil, tidak pernah ingat kesalahan orang, selalu tersenyum dengan orang lain, selalu terima orang lain. Itu legacy, kontribusi, itu finishing well. Karakteristik yang keenam adalah mereka tumbuh dengan sadar bahwa ada destiny, ada tujuan ilahi bagi hidup mereka. Contoh, mimpi Yusuf dan penyelamatan bangsa Israel dari kelaparan. Musa membebaskan orang Israel dari Mesir. Visi Paulus untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa kafir. Itu adalah finishing well.
Haleluya. Dan ayat yang paling terakhir kita lihat Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan satu ayat lagi Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan berkati saudara yang percaya, tepuk tangan bagi Tuhan. Tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya.